Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Allahu Akbar. Gimana, ada yang sudah pulang hajinya? Belum ya? Belum ya? Insya Allah diberikan keselamatan sampai bisa ketemu lagi dengan kita semua. Amin ya. Tidak terasa sekarang berarti akhir bulan Zulhijjah. Hari Rabu nanti tanggal 1 Al-Muharram ya. Berarti tahun baru 1445 Hijriah ya. Mudah-mudahan sampai. Bu-ibu yang di belakang, suara saya kedengaran? Kedengaran cukup segini ya. Karena ini kabelnya tedugi kedah mundur abina. Disesuaikan kayak sedapnya bang mundurkeun heula. Jadi ngagubrag ya nak. Dah. Cek. Kirang cek. Baik, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini ada yang request. Nah, kita akan membahas tentang menemukan kedamaian dan keagungan Allah dalam ibadah. Menemukan kedamaian dan keagungan dalam ibadah, ya, keagungan Allah dalam ibadah. Nah, teringat dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah tentang nikmat puas dalam ibadah lahir dan batin. Dikatakan di sini, mata razaqat ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi rezeki kepadamu. Siapa yang memberi rezeki? Berupa perasaan puas. Berupa perasaan puas dalam melaksanakan ibadah secara lahiriah dan merasa cukup kaya bersama Allah secara batiniah, hendaklah engkau ketahui bahwasanya dengan itu Allah telah melimpahkan nikmatnya padamu lahir dan batin. Coba amati kedua kondisi ini, secara lahir, secara batin. Adzan awal yang biasa ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angke adzan subuh. Atau pas sholat tahajud, mau sudah rencana bertahun-tahun, nanti besok mudah-mudahan malam bangun. Nggak kerasa usia udah 30 tahun. Nggak kerasa usia udah 40 tahun. Nggak kerasa usia sudah 50 tahun. Tapi sholat tahajud nggak kelar-kelar gitu. Itu. Nanti puasa, mau puasa Daud. Tapi nggak puasa gitu. Nanti puasa sunat, sholat sunat, bersedekah, nanti akhirnya keburu maut, meninggal, ya.
Nah, penjelasan lebih lanjutnya, hamba Allah itu dituntut dalam dua hal. Hamba Allah apa saja? Yaitu teguh memegang perintah pada lahirnya. Teguh memegang perintah pada lahirnya dan tetap berpegang dengan Allah dalam batinnya. Contoh gini, Ibu. Ibu mendidik anak. Ya, mendidik anak. Kenapa? Karena perintah Allah. Ternyata anak yang ibu kandung, yang ibu lahirkan, susui, disapi, besar, yang ibu harapkan setiap kata atau kalimat terlontar, terdengar kepada ibu yang baik, tapi sebaliknya. Malah bukannya kata-kata yang baik, tapi malah kata-kata yang membuat hati ini tersayat dan tersilet-silet. Ngeri ya? Tersilet-silet. Maka gimana kondisi batin ibu? Apakah mendoakan yang nggak baik? Atau tetap memiliki harapan yang tinggi kepada Allah agar anak itu berubah? Untuk bisa seperti itu sulit. Untuk bisa seperti itu tuh kalau bukan karunia Allah, nggak bisa kita, Bu. Maka memang ketika hati ini sedang sakit, hati ini sedang berduka, hati ini sedang ada marah, dendam, kita hanya bisa curhatnya sama Allah. Ya Allah, saya nggak mau punya perasaan kayak gini. Gitu. Saya inginnya doain anakku yang baik. Gitu. Saya ingin doain suami saya itu yang baik. Gitu. Tapi kok kenapa hati saya masih luka, ya Allah? Saya masih sakit. Gitu. Saya nggak mau kayak gini, ya Allah. Sembuhin saya, ya Allah. Nah itu insya Allah ikhtiar batinnya kayak gitu. Insya Allah Allah akan sembuhkan dan kita akan dengan tulus mendoakan orang-orang yang melukai perasaan kita. Tapi kalau nggak begitu, kita nggak bisa. Sok ibu coba memaafkan orang yang sudah mencaci maki ibu di hadapan orang. Melihat orangnya aja kita udah nggak mau ya. Ya Allah ya Karim. Nah jadi hamba Allah itu dituntut dalam dua hal, yaitu teguh memegang perintah pada lahirnya dan tetap berpegang dengan Allah dalam batinnya. Contoh lagi, ada seorang suami atau seorang ayah yang jelas laki-laki, dia keluar rumah gitu ya, dia keluar rumah untuk mencari nafkah ya. Berarti kenapa dia keluar dari rumah untuk mencari nafkah? Karena dasarnya perintah Allah. Ternyata dia keluar bukannya penghasilan besar yang ia dapatkan, tapi malah pas-pasan, bahkan rugi itu. Kira-kira kalau ibu merasakan kondisi suami atau ayah ibu seperti itu, bagaimana hati ibu masing-masing di sini? Sedih nggak? Sedih ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menjadi pelakunya? Nah di sanalah Bu, pertarungan antara hati ini bertawakal kepada Allah dengan kita marah-marah. Saya pernah melihat pas waktu dengan Iswan saya. Tahu Iswan Bu? Iswan tahu Iswan? Iswan tuh pendamping hidup. Kenapa dia pingin disebut Iswan? Karena kalau istri itu 3 katanya. Kalau Iswan 1. Iya. Iya ya. Ibu mana seriusnya? Kirain bahasa Arab ya. Iswan ya. Ini mah nanti ibu aku mah pinginnya Iswan, nggak bercanda Bu ya. Jadi saat saya sedang berjalan, ada tukang kerupuk yang jualannya itu masih banyak Bu. Masih banyak, tadinya mau saya beli, tapi ngedadak takut saya itu dengan istri karena teriak-teriak. Wah! Saya mau ngedeketin dia jadi, ya Allah ya Karim, mau saya deketin sini gaplok gitu kan. Jualannya masih banyak Bu. Malam
deket Trans Studio. Saya ngedate di sana. Enggak Bu, cuma lewat ya. Kasihan, ya Allah ya Karim. Maka penting bagi kita tidak hanya memperhatikan wilayah ikhtiar dalam arti fisik, tetapi batin kita pun harus tetap bertawakal kepada Allah. Dan kita bisa bertawakal karena ditolong sama Allah. Nah, perbuatan seperti ini menunjukkan bahwa si hamba telah diberi rezeki oleh Allah dan karunia-Nya lahir dan batin. Berikutnya, tidaklah seseorang dikatakan patuh dan taat kepada semua perintah Allah apabila ia tidak berpegang teguh kepada perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi hamba dikatakan patuh dan taat itu ketika dia mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kenapa ibu ngaji? Perintah Allah, mencari ilmu, betul kan? Kenapa ibu tidak buka aurat? Meninggalkan larangan Allah. Nah, itu dikatakan taat dalam hal menutup aurat. Kenapa ibu sholat? Perintah Allah. Kenapa ibu zakat? Kenapa ibu mengatakan hal yang benar dan jujur? Kenapa ibu tidak berani berdusta? Karena dilarang sama Allah. Nah, bisa nggak kehidupan kita itu melakukan A, melakukan B, meninggalkan C, meninggalkan D, itu tersambung, tersadar, terikat kepada Allah? Bukan hanya proses kebiasaan, bukan hanya proses pembiasaan saja, tetapi memang satu proses yang dilandasi dengan kesadaran diri bahwa saya hamba yang harus nurut sama perintah Allah, yang harus menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Saya, ibu sedang berjuang. Asli ibu, kita di sini sedang berjuang. Untuk apa? Ingin mendapatkan ridho Allah sebagai hamba yang taat dan patuh. Nah, terus lagi, keteguhan hati berpegang kepada perintah Allah. Teguh hatinya itu. Kenapa ibu harus taat sama suami? Diperintah sama Allah. Dan ibu-ibu yang masih muda, ketika bertengkar dengan suaminya, please ya, jangan curhat di medsos ya. Jangan curhat di medsos. Apalagi nulis status WA ya. Nanti kebaca sama keluarganya, berantem. Kalau punya masalah sama suaminya, selesaikan secara pribadi masing-masing ya. Saya pernah mengatakan Bu, di ibu-ibu di pengajian yang lain, itu rata-rata muda semua. Jadi usianya itu sekitar 30-40 ke bawah, 30-40. Kalau di sini kan 17 tahun semua itu. Iya. Sebelum terjadinya banyak kasus, ada kasus yang saya bilang ke ibu-ibu kayak gini, Bu, jika suami ibu ada kecenderungan hati ingin menduakan ibu, dalam artian nikah lagi, jangan dulu soak gitu kan. Ya, apalagi mengatakan pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lagu ya. Bu Haja Lilis jago nyanyinya ya. Tenang dulu Bu, please sadarkan suaminya. Jangan dulu terbawa suasana, sadarkan dulu. Bilang ke suaminya, kalau sudah terindikasi dia beger deui. Ya, dia beger deui. Tapi duka orientasi siswa 50 tahun kan itu mah duka beger kene duka henteu nya. Oh begernya masih. Manusia ya. Tapi tolong ingatkan. Kalau ibu bilangnya ayah, ibu tetap bertawakal kepada Allah, tetapi memang harus usaha dulu.
ya, ada usahanya. Pak, Mama lihat suasana hati Papa lagi berbunga-bunga tapi diliputi dengan kebingungan itu. Kebingungan antara minta izin dan minta maaf. Dari sekarang Mama ingatkan, kita rumah tangga sudah belasan tahun. Setiap pulang ada senyum Mama dan anak-anak. Jangan sampai seketika karena Papa mengikuti hawa nafsu Papa, senyum dari istri dan anaknya akan hilang. Yang tertinggal adalah penyesalan. Sekian, terima kasih. Kan gitu, Bu. Biar mikir. Biar berpikir gitu. Kan biasanya senyum istri suka ada, anak suka ada. Tiba-tiba ketika seorang perempuan, istri ngadadak baut, sakit hatinya, maka suasana rumah akan menjadi panas. Ya? Iya. Ini pun saya menjadi pengingat diri saya. Makanya ada materi yang saya susun dari beberapa ulama, baik yang klasik ataupun yang kontemporer, tentang hati-hati di usia 40 tahun. Nah, di usia 40 tahun. Makanya saya bahas. Ini warning saya 35, masih jauh ke 40. Makanya ini buat dari sekarang. Apa aja di usia 40? Ya, 40 itu. Ya harus dari sekarang, kita visioner, Bu ya. Nah, saya menyampaikan itu. Maka dari itu, tetap ketergantungan kita kepada Allah harus. Gini, Bu. Saya juga suka bilang ke istri, Beb ya. Yang membulak-balikan hati itu adalah Allah. Ya. Akang tidak bisa menjamin perasaan ini akan setia selalu. Tetapi Allah lah yang akan menjaga hati saya dan hati dirimu. Betul nggak? Maka dari itu jangan sombong ketika hati ini kerbogoh-bogohna hingga akhirnya melupakan yang lain. Tetap kita harus bilang, ya Allah, terima kasih Engkau telah tanamkan rasa cinta kepada pasangan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan pandangan ini indah hanya melihat pasangan. Terima kasih Allah, nuhun. Karena ketika sama Allah dicabut rasa hatinya terhadap istrinya, seketika bisa berbalik arah. Dan ketika melihat wanita lain yang cocok dengan keinginannya, itu bisa langsung jadi baik selingkuh ataupun poligami. Sedangkan ternyata kalau mau poligami yang syariah ya, itu luar biasa. Istrinya saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai istri pertama, aduh, yang meren gitu merennya. Patuh kudu aya pernyataannya mengizinkan. Ya ini mah harus ada kan Bu ya? Harus ada. Jadi rata-rata masuk susulumputan hingga akhirnya 1 tahun, 2 tahun baru ketemu bubar. Kenapa? Hawa nafsu. Jadi punten, Nabi itu menikah lebih dari 1 kali ketika sudah ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Dan ketika sudah wafat, beliau istrinya banyak itu bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena perintah dan jelas instruksinya. Begitu. Kadang saya suka bercanda juga sama teman-teman. Wah hiji wae. Nah, saya tanya, niat nikah lagi mau apa? Da lubang mah begitu. Tapi tujuannya apa? Ketika ditanya tujuan, ditelusuri lagi, ternyata kan pingin punya fantasi dengan lain wanita lagi. Kalau gitu tujuannya, apa bedanya kita dengan pengikut budak hawa nafsu? Kan begitu. Padahal harus jelas niatnya. Nah, di sini apa saya cerita begini? Pokok utamanya apa, Bu? Ibu tetap bertawakal kepada Allah. Tetap doakan suaminya. Ya, tetap doakan suami ibu. Ya Allah, saya titip suami saya, temani setiap perjalanannya sehingga akhirnya dia tidak terjebak dengan hawa nafsu yang akan menjadikan dia menyesal dalam kehidupannya. Doakan. Termasuk
Suami juga harus mendoakan istrinya, karena bukan hanya suami yang ingin poligami, istri juga banyak yang ingin poliandri. Cuman perempuan itu kalau sudah ketahuan selingkuh, dia nggak akan kuat bertahan dengan suami yang pertama. Kenapa? Karena 100% sudah tidak ada lagi cinta kepadanya. Yang ada keselingkuhannya. Banyak terjadi kan? Kemarin baru nikah 1 hari, tiba-tiba ke Bandung. Kenapa? Ku teringat mantan. Kan bahaya. Begitu Bu ya. Aduh ya Allah ya Karim. Baik ibu-ibu. Kulan. Mudah-mudahan Bu ya, termasuk anak-anak ibu yang laki-laki, yang perempuan, bekali. Jangan takut ya, jangan takut kepada selain Allah. Suami milik siapa? Allah. Pasangan hidup milik Allah. Dan ibu jangan merasa sia-sia ketika sudah membesarkan anak, tapi ternyata anak ibu belum memberikan apa yang ibu harapkan. Jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk memiliki harapan. Jadikanlah akhlak anak kita itu menjadi cara Allah untuk kita lebih dekat lagi kepadanya. Ngajerit ke Allah tuh, ya Allah kan gitu. Memang sulit Bu, tapi perintahnya kita bertawakal. Memang tidak mudah, tetapi perintahnya kita harus bertawakal. Larangannya kita jangan berputus asa. Lakukan semua itu ketaatan, kepatuhan sebagai seorang hambanya Allah. Nah di sini keteguhan hati berpegang kepada perintah Allah dan tidak mudah melepaskannya adalah syarat mutlak bagi orang yang arif dan ma'rifat mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya. Nah, syarat dari datangnya pertolongan Allah itu adalah istiqomah atas semua yang diperintah dan semua yang dilarang. Asli Bu, pertolongan Allah model kayak gini aja Bu. Coba ibu jawab ya setiap pertanyaan saya dan teruskan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. 2, 4, 6, lanjutkan. Cukup. 1, 3, 5, 7. Oke. Pintar-pintar ya. Kenapa ibu bisa menjawab? Karena pola ya. Ada pola prima, ada pola ganjil, ada pola genap ya. Coba kalau ini 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nggak bisa ya? Kalau dikasih pola ibu pasti tahu. 1, 1. Toh 1, 1 ya. Nah udah 1, 1, 2. Berarti 1 dan 1, 2. Terus 3, 1, 2, 3. Ya. Nah 2 dan 3 jadi 5. Ya. 3 dan 5 jadi 8. 5 dan 8 13. 13 dan 8 berarti polanya seperti apa? Huruf yang depan ditambahkan huruf yang depannya lagi. Baru sekarang bisa kan menjawab? Kenapa ibu bisa tahu? Karena sudah dikasih tahu polanya. Nah begitupun dengan pertolongan Allah, itu ada polanya. Dan pertolongan Allah itu polanya bisa muncul karena kita istiqomah atas semua yang diperintah dan semua yang dilarang. Istiqomah. Contoh Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan gelar Khalilullah, artinya hamba yang paling dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Ulul Azmi, artinya yang memiliki keagungan. Nabi Ibrahim memiliki gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar bahkan di setiap sholat kita senantiasa dibaca dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Banyak keutamaan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim untuk mendapatkan itu mudah seperti halnya membalikan telapak tangan? Butuh proses, butuh perjalanan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Betul tidak? Nabi Ibrahim, beliau perjuangannya memulai dari perjalanan spiritual beliau untuk mencari Tuhannya. Karena pada waktu itu banyak yang menyembah raja namanya Namrud. Banyak yang menyembah bintang, banyak yang menyembah bulan, banyak yang menyembah matahari. Ketika itu Nabi Ibrahim ketika ada kaumnya bertanya, "Inikah Tuhanku hadza Robbi?" kepada bintang. Ketika bintang itu tenggelam, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Esoknya lagi bulan terbit, terus terbenam. Ketika terbit, hadza Robbi, inikah Tuhanku? Ternyata bulan pun terbenam. Dan dia mengatakan, sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan termasuk orang yang sesat. Setelah itu matahari terbit. Oh, hadza Robbi, inikah Tuhanku? Matahari yang lebih besar dari bintang dan bulan dalam pandangan mata. Ternyata matahari pun terbenam. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang diyakini oleh kalian. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku kepada Zat pemilik langit dan bumi lurus dan aku tidak menyekutukannya. Apakah sampai sana? Setelah Nabi Ibrahim tahu siapa Tuhannya, kenal siapa Tuhannya, dekat dengan Robnya, Nabi Ibrahim diuji lagi sama Allah. Dipusuhi oleh Azar. Ada yang mengatakan Azar itu bapak kandungnya. Tapi saya lebih cenderung Azar itu bukan bapak kandungnya, tetapi pamannya, seperti halnya Nabi Muhammad memiliki paman Abu Lahab yang dulu sangat mencintai Nabi, tapi ketika Nabi mensiarkan Islam jadi pembenci yang nyata. Nabi Ibrahim ujiannya ketika tahu dekat dengan Tuhannya, disebarkanlah tentang agama tauhid. Beliau mendapatkan ujian lagi, diancam oleh Azar yang dikatakan sebagai bapaknya tapi bukan bapak kandung, dimusuhi oleh keluarganya, dibakar oleh Namrud. Ketika tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, diusir dari kampung halamannya. Apa pesan utamanya? Ketika seseorang ingin berubah menjadi baik, ingin dekat dengan Allah, ingin menjalankan perintah Allah, ingin menjauhi larangan Allah, itu tidak akan terlepas dari yang namanya ujian. Nabi Ibrahim pun seperti itu. Ya. Nah, terus yang ketiga, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari kampung halamannya, beliau ada keinginan yang sangat besar, ingin memiliki keturunan. Berdoa sama Allah sampai akhirnya diberikan keturunan itu melalui proses ujian juga. Apa? Siti Sarah yang diharapkan bisa hamil, melahirkan generasi berikutnya nggak hamil-hamil. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Siti Sarah mengajak Siti Hajar untuk berkenan dinikahkan dengan suaminya. Apakah itu bukan ujian? Luar biasa kan? Ujian bukan? Ujian. Tapi kenapa Siti Sarah bisa tegar? Karena prinsipnya dakwah. Udah begitu apa yang terjadi? Ketika dinikahkan, ya, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, subhanallah, baru Siti Hajar hamil Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana perasaan Siti Sarah? Sebagai perempuan, Bu. Allah Maha tahu, ya. Ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar menikah, Siti Hajar hamil, melahirkan, setelah itu ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Harus memindahkan Siti Hajar dan Ismail kemana? Ke Mekah. Dari Palestina ke Mekah, yang kalau naik unta 2 malam 1 hari perjalanan. Ujiannya gimana, Bu? Berat itu. Baru Nabi Ibrahim dapat kesenangan untuk apa? Memiliki anak, menggendong, melihat senyum anak bayinya, memiliki istri yaitu Siti Hajar dengan Siti Sarah.
seketika sama Allah, pindah ke Mekah. Ya Allah, sampai akhirnya apa pesan utamanya? Pesan utamanya, setiap apa yang Allah beri, Nabi Ibrahim yakin pasti akan terbaik. Lihat endingnya, sampai sekarang kan namanya. Setelah itu Nabi Ibrahim sampai di Mekah, lalu meletakkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tanah yang gersang, yang tandus, tidak ada banyak pohon, tidak ada sumber air, tidak ada penduduk. Lalu Nabi Ibrahim, Allah menyuruhku untuk menempatkan engkau di sini. Lalu Siti Hajar pun bertanya, wahai suamiku, kepada siapa engkau akan menitipkan aku? 3 kali bertanya, Nabi Ibrahim mengatakan dengan mantap, aku titipkan engkau dan anak kita kepada Allah. Kalau engkau menitipkan kami kepada Allah, pergilah, karena Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik dirinya untuk menjadi suri teladan, mendidik istrinya untuk bisa taat dan patuh kepada Allah. Bayangkan Bu, beratnya ujian itu. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Di sini Nabi Ismail alaihissalam pun tumbuh, Bu. Ya, nangis, belum tentu nangis, gitu ya, kehausan karena ASI sudah habis. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Nah, ikhtiarnya itu, tawakalnya ke siapa? Beliau yakin Allah nggak akan membiarkan hambanya, tapi beliau harus melakukan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali baru keluar air. Air itu mengalir dengan deras, zam-zam dikumpulkan. Maka namanya adalah zam-zam, kumpul. Baru setelah keluar zam-zam, tiba-tiba ada Arab. Ya, ada Arab yang akhirnya nikah tuh. Pan Nabi Ibrahim itu Palestina. Ya, Palestina, ini Arab kuno nikah. Akhirnya jadi Arab modern gitu. Subhanallah ya. Nah, maka muncullah karena dengan sumber air akhirnya datang. Tapi lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun beliau jaraknya jauh dengan anak dan istrinya, meskipun beliau seorang nabi yang punya tugas untuk dakwah, sebagai seorang suami untuk mencari nafkah, tapi beliau pun menyadari sebagai posisi seorang ayah untuk mendidik anaknya. Maka Nabi Ibrahim dengan jarak yang jauh ngontrol anaknya. Apakah dia sudah mendapatkan ASI atau tidak? Tumbuh lagi dengan siapa dia bergaul. Ngontrol lagi dengan siapa dia mau menikah. Sampai segitunya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya membentuk pribadi anak yang solih yang namanya Ismail alaihissalam. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi masih singkat cerita saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun Ka'bah, dilihat oleh anaknya Ismail saat itu usia 5 tahun. Apa yang terjadi? Bapaknya lagi kerja, Nabi Ismail membantu mengangkut batu. Maka ada yang namanya Hijir Ismail. Apa pesan utamanya? Kita lihat, banyak orang tua yang menjadi babu di rumahnya, anaknya. Bapaknya yang beliin mobil, yang ngisiin bensin, anaknya yang pakai, bapaknya yang nyuci. Kenapa? Pesan utamanya, jangan bangga soleh sendiri, tetapi harus bangga ketika anak, istri, pasangan hidup bisa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail bantu tuh usia 5 tahun ngangkut-ngangkut batu, maka diabadikan ada Hijir Ismail. Udah gitu, tiba-tiba ketika falamma balago ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Nabi Ismail sudah sampai usia balik, Nabi Ibrahim bermimpi tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah untuk menyembelih anaknya. Dikatakan falamma qala inni ara fil manam anni adbahuka falyanzur madza tara. Wahai anakku yang tersayang, bapakmu telah diperintah oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Falyanzur madza tara. Lihat jawaban anaknya yang solih.
Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku yang tersayang, wahai bapakku yang tercinta, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Puncak-puncaknya seperti itu. Lalu wahai ayahku, sediakan tali dan pisau. Asalah pisaumu. Ketika engkau menyembelihku, maka jauhkan kain bajumu agar darahnya tidak mengenai bajumu, dan takut kalau dilihat oleh ibu akan sedih. Berjalan tuh, makanya ada Mina dan Muzdalifah. Di antara Mina dan Muzdalifah ada bukit, ya. Ada bukit kelihatan kalau di jalan raya itu, ya, tugu itu di antara Mina dan Muzdalifah, untuk mengabadikan bagaimana dulu Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih. Ada yang bisik-bisik? Udah gitu, apa yang terjadi? Langsung disembelih. Disembelih itu nyata, dan pisaunya itu nggak mempan untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya Allah, kok kenapa? Pisau kenapa? Kata pisau, engkau disuruh untuk menyembelih anakmu, sedangkan aku disuruh tidak bisa menyembelih anakmu. Akhirnya turun Gibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil. Dan akhirnya Gibas itu yang disembelih. Itu malaikat sampai mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan jadi takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kata Nabi Ismail, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari malaikat Jibril, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Karim. Dan kita bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketaatan, keistiqomahan, maka setiap sesi ujian yang sangat berat, Nabi Ibrahim senantiasa ditolong sama Allah. Begitupun dengan Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun dengan orang-orang solih setelahnya dan yang ada di zaman ini. Maka syarat dari datangnya pertolongan Allah itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya tegak lurus dalam pendirian mentauhidkan Allah, ya, yang diperintah dan semua yang dilarang kita taati. Baik. Pemberian Allah berupa rezeki, ilmu, ketenangan jiwa, kesehatan jasmani, sangat erat dengan bagaimana seseorang hamba mentaati perintah dan larangan Allah. Jujur Bu, betul nggak? Ibu saya bisa rezekinya ngalir, ilmunya manfaat, jiwanya tenang, sehat jasmaninya, sangat erat ya dengan kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul nggak? Contoh, kata Allah, malam untuk istirahat. Kita nggak pakai untuk istirahat, malah dipakai untuk begadang. Ya, akhirnya tidur jam 3:30. Pas waktu subuh kesiangan. Akhirnya polanya gimana? Rusak. Kan begitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan taat perintah Allah dan larangan Allah. Adalah mustahil pertolongan Allah itu diberikan kepada orang yang suka melanggar perintah dan menerjang larangan. Jadi orang-orang yang senantiasa melanggar dan menerjang larangan, kalaupun itu dia selamat, itu bisa jadi istidraj. Ya, seperti halnya Firaun, istidraj, Qarun, istidraj. Berikutnya, demikian juga apabila seorang hamba mengharapkan kepuasan dalam ibadah, akan tetapi ibadahnya acak-acakan. Sebentar melaksanakan, sebentar tidak. Sebagian dikerjakan, sebagian ditinggalkan. Kan sok itu teh. Bagaimana pula seorang hamba merasa cukup kekayaan lahir dan kekayaan batinnya,
kalau hubungan dengan Allah tidak diperkaya dan tidak diperbanyak. Ibu yang sudah masuk usia 40 tahun, coba amati, sudah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada ibu. Dikasih mata bisa melihat, dikasih telinga bisa mendengar. Maka ketika masuk usia 40 tahun, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah itu. Tapi kebanyakan manusia ngeluh terus gitu. Tapi kebanyakan manusia itu nggak ngeh, terhijab oleh banyaknya keinginan, sehingga akhirnya lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, belum dikabulkan, akhirnya dia lupa untuk bersyukur. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak. Sangat banyak. Coba kita amati, Bu. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, berapa banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Jadi fokus sekarang kita itu apa? Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Ibu diberikannya kanu jadi murang kali, teh kenikmatan ti Allah. Coba kalau ada orang tua yang dicabut rasanya ke anaknya, gimana? Dia tega untuk meracuni anaknya. Ibu masih bisa taat kepada suami, itu kenikmatan dari Allah. Coba kalau ibu dikasih hati yang membangkang, dikasih fisik yang senantiasa membangkang, potensi ibu ke surga itu sangat minim. Tetapi Allah melembutkan hati ibu, siap menerima kekurangan yang jadi anak dan suaminya. Itu pun kenikmatan dari Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan bersabarlah terhadap keinginan. Bersabarlah terhadap keinginan. Ingin A, ingin B, ingin C, tenang. Setiap yang sudah tertulis oleh Allah tidak akan tertinggal. Dan setiap sesuatu yang tidak tertulis untuk kita tidak akan kita dapatkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berikhtiar, tetapi hati tetap bertawakal. Ya. Berikutnya adalah sangat mustahil kalau seorang hamba ingin agar rezekinya dari Allah menjadi cukup, kalau hubungan dengannya tidak ia cukup. Ustadz, banyak orang yang non-muslim, kaya dan lain sebagainya. Apakah ibu yakin hidupnya cukup? Tidak yakin ya. Buktinya orang yang korupsi nggak cukup-cukup ya, pusing ya, betul nggak? Tapi yang cukup itu tentram. Jadi hubungan dengan Allah itu harus terus dibina, Bu. Asli, saya ibu tuh lagi berjuang. Sholat udah 40 tahun, sholat udah 50 tahun. Ini harus menjadi evaluasi, kok kenapa hubungan saya dengan Allah masih jauh? Kok kenapa saya masih mengkhawatirkan esok nggak bisa ini, nggak bisa itu? Kok kenapa ketika ada berita yang nggak enak saya masih sakit hati? Kok kenapa belum tentu terjadi kita udah kawir duluan gitu? Seperti kita nggak kenal kita punya Tuhan. Kebanyakan manusia itu banyak masalah, tapi Allah memberikan sudah 1000 solusi. Jangan sampai 1000 solusi atau lebih dari Allah kalah karena kita diberikan satu persoalan saja. Sedangkan banyak persoalan-persoalan yang menimpa hidup kita, waktunya selesai diselesaikan sama Allah. Waktunya beres diberesin sama Allah. Dan kita udah tahu polanya seperti itu. Yakinlah, saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi masalah, yakin, percaya, ya Allah, kalau sudah tiba waktunya, semua ini akan beres. Beri kekuatan kepada saya untuk ikhtiar, beri kekuatan hati saya untuk tetap teguh berada di jalan-Mu, ya Allah. Tinggal banyak komunikasinya dengan Allah. Itu membina hubungan, Bu. Dan kita berharap saat nanti malaikat Israel diutus oleh Allah mencabut nyawa kita, kita nggak bingung harus pulang ke siapa. Kita nggak bingung harus nyari tempat kemana. Dan kita sudah tahu saat malaikat Israel mau mencabut nyawa kita, karena kita terbiasa diuji, terbiasa saat diuji kembali kepada Allah, baik dalam kondisi ringan ataupun berat, lapang maupun sempit, baliknya ke Allah. Saat ada sesuatu hal yang tidak mengenakan diri kita, kita langsung, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Aku menyerah terhadap ketetapan-Mu.
Sehingga akhirnya kita dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita dipanggil sebagai jiwa yang diridhoi dan kita ridho kepada Allah, untuk memasuki surganya Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka kita latih, kita tafakur. Usia udah 40 tahun, usia sudah 50 tahun, kok kenapa sholat masih banyak lamunan? Kok kenapa infak masih takut banyak kekurangan? Ya, mau infak takut miskin, mau zakat takut berkurang hartanya. Seperti tidak tahu bagaimana rumus Allah mau menolong kita. Maka dari itu, di sini sangat mustahil kalau seorang hamba ingin agar rezekinya dari Allah menjadi cukup, kalau hubungan dengannya tidak ia cukup. Nah, ini pun sama Bu, jadi pukulan bagi saya. Seorang hamba pernah berdoa kepada Allah dan ia telah merasa apa yang ia sampaikan. Dan ia memohon kepada Allah sudah terlalu banyak, kemudian ia berhenti berdoa, lalu menunggu hasil doanya itu. Ada bima tos ngadoa cekap sekali oge, nah gitu. Gitunya. Cukup, nah gitu. Nunggu gitu kan. Allah itu juga instansi negeri atau swasta wae. Sementara ia pun tidak memperbagus ibadahnya. Bahkan ibadahnya bertambah susut dari hari ke hari, dan beberapa perbuatan dosa dan pelanggaran perintah Allah sempat ia terjang. Sangat mustahil doa yang dipanjatkan akan diterima oleh Allah dengan cara demikian. Sebab Allah bukanlah satu lembaga pemerintah atau swasta tempat kita melamar pekerjaan kemudian menunggu balasan lamaran itu diterima atau ditolak. Tetap ya, Allah Maha mengetahui, Bu. Allah Maha mengetahui keadaan semua hambanya yang lahir dan yang batin secara langsung. Beda dengan instansi. Kita berdoa kepada Allah tapi ibadahnya susut. Kita berdoa memohon kepada Allah tapi banyak pelanggaran yang dilakukan. Allah tidak perlu membaca riwayat hidup seseorang, betul nggak? Sebab Dia Maha Penguasa, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha berilmu, tidak dapat dikelabui dari hal diri seseorang. Oleh karena itu, seorang hamba yang memohon pertolongan Allah, hendaklah ia istiqomah dalam permohonannya itu, ya. Melaksanakan amal ibadah dengan sempurna dan makin bernilai dan meningkat. Maka dengan cara ini sudah pasti Allah akan menurunkan rahmat untuknya dan mengabulkan permohonannya. Just focus on Allah. Tugas kita melakukan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Urusan dikabul atau belum dikabul itu urusan Allah. Bertawakallah kepada Allah. Saya yakin ibu-ibu sebagai orang tua berharap memiliki anak yang soleh dan solehah. Berharap saat nanti ibu wafat ada yang mendoakan. Dan ibu pun sebagai anak dari orang tuanya berharap memiliki orang tua yang bijaksana. Orang tua yang senantiasa mengerti, memahami kondisi ibu. Bukan orang tua yang senantiasa sumpah serapah terhadap ibu. Sama semuanya. Tetapi ingat, keinginan harus dilandasi dengan ketawakalan kepada Allah dan kesabaran. Cara inilah yang akan memberi kepuasan seorang hamba dalam ibadah. Ia akan mendapatkan kekayaan batin dan kemantapan jiwa serta kegembiraan dalam beramal. Ia telah memperoleh dan merasakan kenikmatan hidup dan hidup lahir dan batin. Sedikit lagi, dalam perjalanan hidup ini, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezekinya, kita harus berusaha mencapai perasaan puas dalam menjalankan ibadah kita dengan sepenuh hati. Dijiwai, Bu, dijiwai. Coba ibu sholat tanpa dijiwai, rasanya hampa terasa. Saat kita memusatkan pikiran dan hati kita dalam ibadah, kita dapat merasakan kehadirannya yang begitu dekat. Coba ibu, ya, dalam sujud kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, merasakan cintanya yang tak tergoyahkan. Ini puitis banget ya, puitis banget. Jadi coba sujud, rasakan kenikmatan, serahkan diri sepenuhnya, buka matanya, lihat, pandangi tempat sujudnya. Itu enak banget, Cak. Enak, tek. Ya Allah, gitu kan. Itu nikmat itu.
Dalam tilawah kita mendengarkan petunjuknya. Setiap baca Quran itu dengerin petunjuknya. Merasakan kedamaian dalam firman-firmannya yang agung. Dalam doa kita berkomunikasi langsung dengannya, merasakan kenikmatan yang tak tergantikan. Ya Rabb, ya Tuhan kami. Wah, itu enak gitu. Ya. Dan gitu, dalam ketenangan dan kesunyian hati, kita menemukan kekayaan sejati yang diberikan olehnya. Kekayaan batin inilah tidak dapat diukur dengan harta, materi, ataupun pencapaian dunia. Nah, sedikit lagi, dalam tulisan saya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, kita diajak untuk merenungkan kebesaran Allah dan menemukan kedamaian dalam ibadah. Ia mengingatkan kita bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk kedamaian batiniah yang tak ternilai harganya. Ya. Marilah kita menjalani hidup dengan penuh syukur dan rasa pengagungan kepada Allah. Mari kita jaga dan rawat ibadah kita dengan penuh cinta dan keikhlasan. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap detik kehidupan ini, mari kita merasakan keagungannya dan menemukan kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam ibadah yang tulus dan murni hanya kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, yang tulus, yang murni, bukan karena siapa-siapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, dan semoga kita semua dapat merasakan keagungan dan kedamaian darinya dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah sami-sami. Ya Bu ya, yuk sama-sama tingkatkan rasa syukur karena banyak yang harus disyukuri, dan bersabar terhadap keinginan. Jiwai, rasakan ketulusan cintanya Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita senantiasa mendapatkan kenikmatan. Ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan keilmuan kita, dan yang terutama bisa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu MC. Assalamualaikum.